itu. Cuman bedanya kalau kurban dibagikan dalam keadaan mentah, kalau akikah dibagikan dalam keadaan masak. Itu bedanya. Jangan sampai membagikan binatang akikah dalam keadaan mentah, tetapi bagikan dalam keadaan masak. Itu beda antara akikah dan kurban. Kurban dibagikan dalam keadaan mentah, akikah dibagikan dalam keadaan sudah masak tinggal nyantap. Itu bedanya. Nanti kita bersama-sama untuk mendengarkan tausiah atau pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa wajhihi wa uladihi wa zurriyatihi syai'ulillahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ustadz untuk bisa memberikan tausiah pada malam hari ini. Dan nanti setelah tausiah kalau ada yang tanya jawab perlu ditanyakan bisa disampaikan. Dan nanti akan ditutup dengan doa selamat untuk keluarga Ibu Banis dan kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu pengajian Perumahan Pesut yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana di dalam bulan Zulhijjah itu akan terjadi peristiwa. Yang pertama, peristiwa sholat Idul Adha. Setelah itu nanti akan ada peristiwa penyembelihan binatang kurban. Dan di samping itu di Makkah itu akan terjadi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Kemudian pelontaran jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Akan terjadi peristiwa pelaksanaan ibadah haji. Kita yang tinggal di kampung halaman ini, kita ada ibadah yang pertama sholat Idul Adha, yang kedua ibadah kurban. Kali ini saya ingin membahas tentang berkurban. Di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Shirazi, beliau menyampaikan al-adhiyatu sunnatun. Berkorban atau menyembelih binatang korban itu hukumnya sunnah. Kalau di dalam kitab kitabnya Imam Syafi'i yang disebut dengan Qaulul Jadid di situ beliau menyebutkan berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Berkorban hukumnya sunnah. 5 ruwiya Anas radhiyallahu anhu. Ini adalah berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah seorang sahabat
Kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat, tapi kalau Malik bin Anas itu adalah tabi'in, gurunya Imam Syafi'i. Dan beliau adalah seorang yang telah menyusun sebuah kitab namanya Al-Muwatta. Di dalam kitab Al-Muwatta itu ada 3000 hadis. Dan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mau berguru dengan Imam Malik, dikasih syarat oleh Imam Malik. Apa syaratnya? Syaratnya sebelum berguru dengan Imam Malik harus menghafal kitabnya yang bernama Al-Muwatta yang isinya ada 3000 hadis. Masya Allah. Kalau sekarang ada pesantren yang mensyaratkan mau belajar harus ngapal 3000 hadis, banyak sekali santri yang tidak bisa masuk di pesantren itu. Tapi ini kebetulan yang ditantang adalah seorang yang otaknya jenius, yang begitu melihat satu barang itu tidak akan pernah lupa. Yang ketika dia mendengar suatu suara, maka dia tidak akan pernah lupa, yaitu Imam Syafi'i. Akhirnya pada saat itu belum ada PDF yang bisa di-share lewat WA, belum ada waktu itu. Yang ada buku pun bukan buku cetakan, tapi buku ditulis tangan. Maka jumlahnya tidak banyak. Kalau sekarang buku jumlahnya banyak karena tinggal nyetak. Dulu buku tidak seperti itu, ditulis tangan. Karena ditulis tangan jumlahnya cuma sedikit. Akhirnya Imam Syafi'i untuk menghafal Al-Muwatta itu tidak memfotokopi bukunya, tetapi bukunya dipinjam lalu dihafal. Tidak sampai 2 minggu 3000 hadis itu hafal oleh Imam Syafi'i. Akhirnya pada saat dia disampaikan seperti itu oleh Imam Malik, apa kata Imam Syafi'i? Guru Al-Muwatta, guru yang guru tulis, semuanya sudah ada di ingatanku. Masya Allah, itu kuatnya ingatan Imam Syafi'i. Hadis tentang al-adhiyah atau tentang berkorban ini yang disebutkan hukumnya sunnah itu adalah berdasarkan riwayat Anas bin Malik, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW kana yudhahi bikabsyaini. Rasulullah itu pernah berkorban, menyembelih binatang korban dengan 2 kambing kibas. Maka menyembelih binatang korban itu boleh dengan kambing. Kalau Rasulullah lakukan itu namanya kambing kibas. Qala Anas, Anas juga berkata, ini adalah Anas bin Malik, sahabat Nabi. Wa ana udhi bihima, dan aku juga berkorban dengan 2 kambing kibas. Walaisat biwajibatin, tetapi berkorban itu hukumnya tidak wajib. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nah nanti kalau aku nggak berkorban aku berdosa. Karena wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib, seperti sholat. Orang tidak sholat berdosa. Orang tidak berkorban tidak berdosa, karena berkorban itu hukumnya sunnah. Maka dikatakan walaisat biwajibatin, berkorban itu, al-adhiyatu, berkorban itu tidaklah wajib. Kenapa kok berkorban tidak wajib? Apa dasarnya? 5 ruya anna Abu Bakrin wa Umar. Silakan. Berkorban itu tidak wajib, itu karena ada sebuah asar, ada namanya hadis, ada namanya khobar, ada namanya asar, ada 3 ini. Kalau hadis itu diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau khobar itu bisa dari Rasulullah, bisa dari para sahabat. Tapi kalau asar itu bisa dari para sahabat dan bisa dari para tabi'in. Itu bedanya antara hadis, khobar, dan asar. Tapi ketiga-tiganya ini bisa kita pakai.
Karena Rasulullah sampaikan agar kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para tabi'in. Kita juga mengikuti perintah Rasulullah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq di dalam khobarnya, beliau diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, karena mereka berdua la yudhiyani, mereka berdua tidak pernah menyembelih binatang kurban. Kenapa Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq tidak menyembelih binatang kurban? Makhafatan, karena mereka berdua takut ayyara dzalika wajiban. Takut apa? Takut nanti orang melihatnya berkorban itu adalah wajib. Jadi alasan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar tidak melakukan penyembelihan binatang kurban, nanti dikhawatirkan kurban itu menjadi wajib. Karena sesuatu yang diikuti dari Rasulullah itu akhirnya menjadi wajib. Rutin dilakukan itu menjadi wajib. Rasulullah rutin melakukan. Makanya ketika Rasulullah sholat malam di malam Ramadan, itu pernah beberapa hari tidak hadir tengah malam sampai subuh itu di masjid karena khawatir nanti sholat pada malam Ramadan itu menjadi wajib. Oleh karena itu sepertinya napak tilas ngikut jejak Abu Bakar As-Siddiq, karena Rasulullah itu melaksanakan kurban dengan 2 kambing kibas. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab justru malah tidak melakukan kurban. Ini ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya berkorban itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Lalu kapan kita boleh berkorban? Karena dulu ada sahabat yang saking semangatnya ingin berkorban, sebelum sholat id itu sudah menyembelih binatang korban. Sudah disembelihnya itu binatang korban itu. Lalu cerita kepada Rasulullah bahwasanya ia telah menyembelih binatang korban. Dan dibagi-bagikan dengan tetangga-tetangganya. Dan juga dibagikan khususnya juga untuk keluarganya. Ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah sampaikan tentang binatang yang ia sembelih itu, tilka syatu lahmin, itu daging biasa, bukan daging korban. Nilainya bukan nilai korban, tapi nilai daging sembelihan biasa. Untuk itu, Imam Syirazi menjelaskan di dalam kitabnya ini, wa yadkhulu waqtuha, waktu penyembelihan binatang kurban itu akan masuk idza madha ba'da dukhuli waqti sholatil adha. Waktu penyembelihan binatang kurban itu masuk atau boleh dimulai melakukan penyembelihan binatang kurban apabila telah berlalu sholat Idul Adha. Artinya tidak sah seseorang melakukan penyembelihan binatang kurban kalau belum dilaksanakan sholat Idul Adha. Jangan sesekali menyembelih binatang kurban sementara sholat Idul Adha belum dilaksanakan. Berapa lama jarak waktunya sholat Idul Adha itu? Berapa lama penyembelihan binatang kurban pada saat masuk waktunya penyembelihan itu? Disebutkan qadra rak'ataini wa khutbataini. Waktunya itu adalah pada kurang lebih 2 rakaat sholat dan 2 khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk waktunya lamanya penyembelihan binatang kurban itu setelah sholat
Idul Adha. Berapa lama sholat Idul Adha itu? Waktunya sholat Idul Adha itu adalah 2 rakaat sholat dan 2 khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in dzubiha qabla dzalika, kalau binatang korbannya disembelih sebelum waktu itu, sebelum waktu 2 rakaat sholat sunnah Idul Adha dan 2 khutbah itu, lam yajuzhu, maka tidak boleh dan tidak dikatakan binatang kurban. Itu syatu lahmin, itu daging biasa, bukan daging binatang kurban. 5. Ruya Al-Barra bin Azib, berdasarkan riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, khataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ba'da sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat hari raya Idul Adha. Faqala, lalu beliau bersabda, man shalla sholatana hadhihi, siapa orang yang sholat seperti sholatku ini, wa nasaka nusukana, dan siapa yang melakukan manasik seperti manasikku ini, dan siapa yang melakukan manasik seperti manasikku ini. Manasik di sini adalah manasik untuk menyembelih binatang kurban. Faqad asoba sunnatana, maka orang yang seperti itu dia telah melakukan sunnah kami. Artinya orang yang sholat seperti sholatnya Nabi dan orang yang melakukan manasik seperti manasiknya Nabi, yaitu menyembelih binatang kurban setelah melakukan sholat Idul Adha dan berkhutbah 2 khutbah, maka ia telah melaksanakan sunnah kami. Artinya telah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man nasaka qabla sholatina, siapa orang yang melakukan manasik sebelum sholat kami. Artinya siapa orang yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat kami, artinya sebelum selesai sholat Idul Adha, fadzalika syatu lahmin, itu namanya daging biasa, bukan daging kurban. Fal yadbah makanaha, maka hendaklah ia menyembelih pada tempatnya. Maksudnya adalah menyembelihlah binatang lagi pada saat setelah selesai sholat Idul Adha dan selesai khutbah di sholat Idul Adha. Jangan belum khutbah sudah nyembelih binatang kurban, tunggu selesai dulu. Waqtalafa ashabuna fi miqdaris sholati. Lalu Imam Syirazi menyebutkan sahabat-sahabat kami berselisih pendapat. Artinya ulama Syafi'iyah berselisih pendapat ukuran lamanya sholat itu. Faminhum man i'tabara qadra sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berpegang ukurannya adalah ukuran sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahya rak'atani. Sholat Rasulullah itu adalah 2 rakaat. Dan sholat kita Idul Adha itu juga 2 rakaat. Cuman lamanya barangkali berbeda sholat kita dengan sholatnya Rasulullah. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Sholatnya Rasulullah itu di rakaat pertama yakra'u fihima qaf. Rasulullah itu ketika Idul Adha itu membaca di rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah membaca surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid, itu yang dibaca oleh Rasulullah. Surah Al-Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Itu jumlahnya ada 45 ayat. Itu terjadi di rakaat pertama. Lalu rakaat kedua, apa yang Rasulullah baca? Wa qatarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Saat hari kiamat telah dekat, bulan terbelah. Ini adalah surah Al-Qamar. Jumlah ayatnya 55 ayat.
Ini yang dibaca oleh Rasulullah pada saat Rasulullah mengimami sholat Idul Adha. Pertama surah Al-Qaf, yang kedua surah Al-Qamar. Kemudian setelah 2 rakaat itu ditambah dengan 2 khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpegang seperti itu. Lamanya boleh menyembelih binatang korban itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah matahari terbit. Itu kira-kira adalah 2 rakaat sholatnya Rasulullah dan 2 khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada orang berpegang pada waktu lamanya, nunggu waktu mulai menyembelih binatang korban itu adalah setelah sholat Idul Adha-nya Rasulullah dan 2 khutbahnya Rasulullah di dalam sholat Idul Adha. Wa minhum man i'tabara qadra rak'ataini khafifataini wa khutbataini khafifataini. Yang lain berpegang sama 2 rakaat sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Tapi bedanya 2 rakaat sholat Idul Adha yang ia pegang ini adalah 2 rakaat sholat Idul Adha yang ringan, yang ringkas. Ayatnya tidak panjang-panjang, ayatnya pendek-pendek. Wal khutbataini, dan juga berpegang pada 2 khutbah, tapi khutbahnya juga khutbah ringkas, tidak panjang-panjang. Jadi yang satu berpegang kepada sholatnya Rasulullah yang agak panjang dan khutbahnya Rasulullah, dan yang kedua berpegang pada 2 sholat ringan dan 2 khutbah ringan. Baru boleh menyembelih binatang kurban, itu ukurannya. Wa yabqa waqtuha ila akhiri ayyamit tasyrik. Kapan boleh menyembelih binatang kurban itu? Boleh menyembelih binatang kurban itu setelah masuk waktu 10 Zulhijjah dan selesai sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, baru boleh menyembelih binatang kurban sampai akhir hari-hari tasyrik. Akhir hari-hari tasyrik itu kapan? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ini disebut hari boleh menyembelih binatang kurban. Dan pada 4 hari ini kita diharamkan untuk berpuasa. Jangan Bapak Ibu rajin puasa di 4 hari ini. Masih banyak hari yang lain. Masih ada 360 hari yang lain kalau kita pengen berpuasa. Jangan memilih 4 hari di Idul Adha dan 1 hari di Idul Fitri. Kan 1 tahun 365 hari. Yang 5 ini tinggalin, kalau mau puasa terus-terusan boleh 360 hari. Jangan 365 hari. Karena yang 4 ini nggak boleh, yang 1 di Idul Fitri juga tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah 5. 4 ini boleh kita menyembelih binatang kurban. 5 ruya Jubair bin Mat'am. Berdasarkan riwayat dari Jubair bin Mat'am, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyamit tasyriki ayyamu dzabhin. Setiap hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan binatang kurban. Fa in lam yudhha, kalau binatang kurbannya itu tidak disembelih, hatta madat ayyamut tasyriki, sehingga hari tasyrik itu berlalu, sudah habis hari tasyriknya, nudirat, ini perlu diperhatikan sah atau tidak sahnya. Misalnya pengen menyembelih binatang pada tanggal 14 atau tanggal 15, kan sudah berlalu itu. Karena waktunya sampai tanggal 13, tanggal 10, 11, 12, 13. Baru dapat sapi, terus disembelih tanggal 14. Boleh atau tidak? Perlu diperhatikan. Fa in kana ma yudhha tatawwuan, kalau binatang yang akan disembelih itu adalah binatang kurban karena ingin melaksanakan kurban, tatawwuan itu ibadah, tatawwu taat kepada Rasulullah, ingin melakukan penyembelihan binatang kurban, lam yasih, maka kurbannya batal,
tidak sah kurbannya. Li'annahu laisa biwaktin lisunnatil adhiyati, karena pada saat itu bukan waktunya disunahkan untuk menyembelih binatang kurban. Oleh karena itu ketika disembelih itu daging biasa, bukan daging binatang kurban. Wa in kana nadrun lazimahu ayyudhaha. Di sini terjadi kesalahan sepertinya. Setelah saya perhatikan tulisan di sini nggak nyambung. Karena begini, dalam bahasa Arab itu ada kana dan kawan-kawannya, namanya kana wa akhwatuha. Di situ ada isim kana dan ada khobar kana. Di sini nggak kelihatan. Maka setelah saya cari-cari, saya angan-angan, ternyata yang cocok adalah wa in kana ma yudhaha nadron, begitu. Apabila binatang yang akan disembelih itu adalah binatang untuk nadar, artinya berkorban tapi korban nadar. Ingat, korban hukumnya sunnah, tapi bisa wajib kalau nadar. Umpamanya begini, nanti pada tanggal 11 Zulhijjah aku bernadar akan menyembelih 2 ekor kambing. Maka pada saat itu berkorban menjadi wajib. Wajibnya kenapa? Karena nadar. Bukan karena berkorbannya itu, tapi karena nadarnya. Oleh karena itu, kalau itu adalah korban karena nadar, maka lazimahu ayyudhaha, wajib untuk dilaksanakan atau disembelih. Li'annahu wajaba alaihi dzabhuhu, karena menyembelih binatang korban pada saat itu adalah hukumnya wajib. Falam yaskut bifawatil wakti, maka tidak akan gugur kewajibannya itu walaupun waktunya sudah lewat. Jadi ini Bapak, kalau korban itu adalah korban sunnah, maka menyembelihnya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Tidak boleh keluar dari 4 hari ini. Kalau korban kita korban sunnah. Tapi dengan syarat disembelihnya secepat-cepatnya adalah setelah sholat Idul Adha, setelah selesai 2 khutbah. Karena Idul Adha itu kan sholat dulu baru khutbah. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Makanya nggak ada orang di sholat Jumat itu yang pulang cepat. Pulangnya pasti selesai berkhutbah. Dan mereka juga sholat Jumat. Semua orang yang ikut sholat Jumat, dia pasti mengikuti khutbah Jumat. Kalau ada orang yang kaget, umpamanya begini, begitu datang, dia sholat, terus duduk. Setelah duduk, nggak berapa lama dengar qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget dia, loh ini masjid cap apa ini? Kok nggak ada khutbahnya? Langsung qomat sholat Jumat. Bukan nggak ada khutbahnya, begitu datang duduk langsung tidur. Jadi waktu khutbah kelewat, katanya nggak ada khutbah. Padahal ada khutbah, cuman nggak dengar dia waktu khutbah itu. Kenapa? Begitu duduk langsung tidur. Akhirnya dia bingung, tanya sama kawan sebelahnya, ini aliran apa ini? Masa kok langsung qomat tidak ada khutbahnya? Bukan tidak ada khutbah, Bapak yang tertidur pada saat itu. Jadi nggak dengar khutbahnya. Jadi sholat Jumat itu adalah khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Oleh karena itu, menyembelih binatang kurban sesudah 2 khutbah yang dilakukan oleh khatib pada saat itu. Dan waktunya sampai tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik terakhir sebelum matahari terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, maka tidak boleh lagi menyembelih binatang kurban. Bukan haram, tidak. Itu namanya bukan binatang kurban, tapi binatang biasa. Dan bahkan diriwayatkan tidak boleh menyembelih binatang kurban itu di malam hari.
bolehnya hanya di siang hari. Tapi logika kita bisa masuk. Kalau nyembelih di malam hari, bisa-bisa penyembelihannya nggak sempurna, bisa-bisa begitu. Walaupun kemungkinannya sedikit. Tetapi yang lebih enak adalah siang hari. Kenapa? Kalau siang jelas. Tapi kalau malam kan ada yang tidak nampak kalau malam. Oleh karena itu ada yang berpendapat kalau menyembelih di malam hari itu hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, itu namanya makruh. Jadi kalau binatang itu disembelih untuk berkorban, waktunya lewat, maka tidak sah korbannya. Tapi kalau yang disembelih itu adalah binatang korban nadar, maka walaupun lewat waktunya, tanggal 15 umpamanya, atau tanggal 16 atau tanggal 14, maka masih tetap boleh. Karena nadar berkorban itu hukumnya wajib dan tidak gugur walaupun waktunya sudah lewat. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Agak tegang sedikit karena ini adalah ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang perlu mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mau ada. Mau saya cepat-cepat biar nggak nanya maksudnya. Karena Pak Faisal masalah kurban dengan akikah. Kalau akikah itu cara pembagian dagingnya seperti apa, dan kalau kurban seperti apa, itu pertama. Yang kedua, itu akikah kan menjadi tanggung jawab orang tua. Kalaupun mungkin merasa orang tua belum akikah, diakikahi anak, apakah bisa? Mungkin dua itu dulu. Pertanyaan pertama, pembagian kurban. Ya, kurban dengan akikah. Ya, satu-satu dulu. Ya. Kalau dua nggak bisa jawab, satu-satu dulu. Yang pertama, pembagian binatang kurban. Ketika seseorang membagikan daging binatang kurban, itu yang pertama, itu bisa dihadiahkan. Yang kedua, bisa disodakohkan. Yang ketiga, bisa diambil sendiri. Dan ketika diambil sendiri, itu syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Maksimal adalah sepertiga. Kalau mau ngambil daging binatang kurban itu. Tapi kalau saya sarankan nggak usahlah sampai sepertiga. Secukupnya sajalah. Karena tiap hari kita sudah makan daging. Karena biasanya kita mampu. Orang yang berkorban biasanya mampu untuk membeli daging. Walaupun harganya 151 kilo. Itu daging as. Kalau yang daging nggak as nggak tahu. Kemudian yang kedua, dihadiahkan. Dihadiahkan ini bisa diberikan kepada orang yang mampu. Jadi siapapun orang yang mampu itu boleh menerima daging kurban, tapi bagian hadiah. Kemudian yang ketiga, disodakohkan. Dan disodakohkan itu biasanya untuk orang yang miskin. Tapi rata-rata sekarang ini susah cari orang miskin. Orang miskin itu kerja sehari habis untuk sehari, nggak ada duit di dompet tuh nggak ada, beras di gentong nggak ada. Kalau di sini sekarang apa? Beras di apa nih untuk nyimpen beras apa namanya? Resbox ya, yang banyak kutunya itu. Iya. Kan biasanya kalau simpan situ kutunya banyak, kutu beras itu banyak ya. Rata-rata sekarang kita ini ada cadangan beras. Ketika seseorang punya cadangan beras untuk makan besok, itu kalau secara fikih sudah dikatakan kaya. Dan orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau simpanan beras besok tidak ada, duit juga kosong di dompet, dengan syarat nggak punya ATM. Kalau masih punya ATM, duit kosong masih tetap wajib itu. Tapi ATM ada isinya gitu. Intinya ketika tidak punya apa-apa untuk makan besok, itulah namanya miskin. Ada orang sekarang yang seperti itu di sini.
rasanya sulit sekali. Ada sih tapi 1-2. Tapi kalau di kampung kita ini kayaknya sudah sulit sekali mencari orang yang ketika ditanya besok masih ada beras enggak, pasti jawabannya ada walaupun sedikit. Terus masih megang uang enggak? Kalau dia bilang aku tidak megang uang, mungkin uangnya lagi ditaruh di dompet. Tapi maksudnya adalah masih ada uang nggak hari ini? Saya yakin rata-rata kita adalah punya uang. Walaupun cuma 50.000 atau cuma 100.000. Pasti ada di antara kita memegang uang itu. Dan yang seperti ini tidak bisa dikategorikan miskin. Jadi sekarang ini lebih banyak adalah dihadiahkan daripada diberikan kepada orang yang miskin. Karena nyari orang miskin itu sudah susah. Jadi binatang kurban itu pertama boleh diambil oleh orang yang berkurban maksimal 1/3, tidak boleh lebih. Yang kedua dihadiahkan kepada orang yang mampu. Dan yang ketiga diberikan, disodakokan kepada orang yang miskin. Kemudian yang kedua, akikah. Akikah itu adalah kewajiban orang tua. Kalau orang tua pada saat melahirkan anak itu tidak mampu untuk membeli kambing walaupun hanya satu kambing, maka dia tidak wajib untuk berakikah. Kenapa? Akikah itu adalah kewajiban orang tuanya. Tetapi yang jelas, ketika seseorang mau berkorban, tidak usah bertanya, aku sudah dikekahi apa belum? Gak usah bertanya, karena kekah itu adalah urusan orang tua kita. Kekah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Ketika dulu belum dikekahi berarti sudah terlepas kewajiban kekahnya. Sekarang kewajiban kita adalah mengkekahkan anak kita. Ketika anak itu sudah dewasa, kekah tidak jadi wajib lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah berlalu. Kekah itu kan pada saat lahir hari ke-7. Kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak hari 14, hari ke-21. Kekah itu adalah kewajiban orang tua. Dan tidak ada halangan sama sekali orang yang belum kekah untuk melakukan kurban. Kadang ada yang tanya, Ustadz, aku kekah dulu atau kurban dulu? Kekah urusan orang tua kita, bukan urusan kita. Karena itu, kalau kita punya, ya udah langsung kurban saja, nggak usah kekah. Barangkali itu. Untuk pembagian daging akikah sendiri itu bedanya di mana? Oh gitu. Kalau akikah itu dihadiahkan atau disedekahkan kepada siapa saja yang hadir pada saat itu. Cuman bedanya kalau kurban dibagikan dalam keadaan mentah, kalau akikah dibagikan dalam keadaan masak. Itu bedanya. Jangan sampai membagikan binatang akikah dalam keadaan mentah, tetapi bagikan dalam keadaan masak. Itu beda antara akikah dan kurban. Kurban dibagikan dalam keadaan mentah, akikah dibagikan dalam keadaan sudah masak tinggal nyantap. Itu bedanya. Ya kan, akhirnya nanya juga. Ada pernah Pak Ustadz tuh ceramah Pak, kalau kita kurban, daging yang kita ambil itu untuk diri kita ini paling lama 3 hari harus segera dihabiskan. Nah itu bagaimana Pak? Nah, ketika kita menyimpan daging kurban atau daging akikah, itu jangan paling lama 3 hari. Paling lama itu 1 hari. Kenapa? Kalau lebih dari 1 hari daging itu jadi busuk, maka harus dihabiskan. Iya. Kalau di kulkas bisa 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan selama daging itu belum busuk. Jadi tidak ada batasan. Sampai kapan tidak ada batasan. Kalau ada yang memberikan batasan itu karena khawatir. Kalau nggak punya kulkas dibiarkan lebih dari 1 hari busuk. Contohnya, ketika saya dapat daging kurban, saya ambil sore hari, sampai di rumah sudah bau. Akhirnya nggak saya masak, karena kalau saya masak, bukan malah sehat, malah tambah penyakit. Ternyata nggak nyampe 1 hari. Nggak nyampe 1 hari, padahal malamnya saya ambil itu. Habis sholat isya saya ambil itu. Sampai di rumah sudah bau.
bangkai, sudah nggak enak lagi. Akhirnya ya sudah, itu bukan rezeki saya. Ternyata itu adalah rezeki ikan patin saya dan ikan gurami saya. Wah, senang sekali. Ikan patin saya kan sebesar ini kepalanya. Nah, untuk menghabisi sisa makanan. Jadi gitu Pak ya. Ya, jadi ibu nggak usah khawatir. Mau ibu simpan di kulkas 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan selama itu belum busuk. Ya, mengerti saya. Terima kasih. Ada satu Ustaz. Ya. Ini mengenai sholat id. Sholat id. Iya, bedanya dengan sholat Jumat. Kan kalau tadi kan Ustaz jelaskan ada terbalik tuh. Ada kalau sholat Jumat kita khutbah dulu, Ya. baru sholat. Kan itu ada muazin sering sebutkan tuh. Kalau bahasa Indonesia Pak Iza, khatibu alal mimbar fala yatakalam ahadukum wala yatakalam. Fakot lago melago fala jum'atalah. Iya. Artinya di situ kalau kalian berkata-kata ketika khatib naik ke atas mimbar, maka sia-sialah Jumatmu. Iya. Nah, sekarang kita balikkan ke sholat id. Itu saya melihat rata-rata khusus ibu-ibu ketika khatib sedang khutbah malah ada yang balik. Kemudian kedua ngobrol. Mungkin kalau yang bapak-bapak karena sudah sering sholat Jumat, ya kan, dia sudah tahu aturan itu. Nah, sementara kalau di situ kan dituliskan fala Jum'atal, maka tidak sah sholat Jumatnya, karena itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Nah, bagaimana dengan halnya dengan sholat id? Nah, itu. Sholat id, khutbahnya setelah sholat. Berarti bukan menempati 2 rakaat, tetapi ini hanya untuk menyempurnakan sholat id. Bukan berarti sholat idnya tidak sah kalau dia tidak ikut berkurban. Tetapi pada saat setelah sholat id kemudian ada khutbah itu adalah penyempurna dari sholat id itu. Tetap sah sholatnya. Karena sholat id ini bukan 4 rakaat. Sholat id ini adalah 2 rakaat, berbeda dengan sholat Jumat. Karena ketika sholat Jumat, kenapa sholat Jumat itu khutbahnya didahulukan? Karena 2 khutbah ini menempati 2 rakaat sholat zuhur. Oleh karena itu kalau orang ketika khutbah dia ngobrol-ngobrol, maka dikatakan fala Jum'atalah, tidak sah Jumatnya. Dan imam yang menjadi khotib yang menjadi imam, karena kan tidak mungkin dalam satu sholat imamnya gantian. Yang pertama imamnya sebagai khotib, yang kedua serepnya maju sebagai imam. Di dalam kitab Al-Muhadzab ini dikatakan tidak boleh. Kalau di situ khotib ya sekaligus dia adalah imam. Dan bahkan dikatakan di sini dalam kitab ini, ketika khotib itu batal, maka pun tidak boleh digantikan dengan imam yang lain. Dia harus ngambil air wudhu, kemudian sholat, melakukan sholat itu. Oleh karena itu, pada saat seseorang khutbah Jumat, itu harus dalam posisi tidak batal. Jangan posisi batal wudhu berani khutbah. Karena khutbah itu sama dengan 2 rakaat sholat. Kan tidak mungkin rakaat pertama dalam keadaan berhadas, rakaat kedua pertama dalam keadaan berhadas, kemudian rakaat ketiga keempat dalam keadaan suci. Kan nggak mungkin. Kedua-duanya harus suci. Ini yang membedakan antara sholat Jumat dan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi Idul Fitri memang 2 rakaat, Idul Adha memang 2 rakaat. Khutbah itu adalah penyempurna dari sholat tersebut. Ibu-ibu boleh di situ begitu sholat Idul Fitri udah selesai langsung balik juga boleh, cuman nggak sempurna. Ibarat punya badan seperti ini, mungkin ada yang kupingnya sih kok hilang, atau mungkin hidungnya sih kok hilang, kan nggak sempurna. Namanya nggak sempurna kan berarti ada yang hilang kan gitu. Cuman karena itu nggak kelihatan, maka enak saja dia selesai sholat langsung pulang, langsung balik. Andaikan sholat itu adalah sebuah emas dan khutbahnya itu adalah
potongan gepokan-gepokan uang ratusan ribu yang harus diambil setelah dapatkan emas itu, saya yakin nggak ada yang pulang itu. Saya yakin, cuman karena nggak kelihatan saja itu, karena nggak kelihatan. Makanya di dalam riwayat dikatakan ketika orang pergi sholat Jumat di awal-awal dan dapat saf pertama, itu pahalanya seperti seorang memperoleh unta. Artinya dia dapat kurang lebih sekitar 50 juta. Begitu datang, andai kan di situ ada duit gepokan 50 juta per orang nih, yakin orang pada berebut duluan. Andai kan ada gitu, memang betul nih disediakan di situ, di masjid itu. Ini 50 juta, 50 juta per sap gitu, per orang gitu. Siapa yang duluan di situ itulah yang ngambil. Saya yakin belum jam 10 sudah datang ke masjid. Oh, sudah subuh sudah penuh. Ayah subuh sudah penuh, saya yakin itu. Cuman karena tidak nampak, maka orang jadi ogah-ogahan. Karena yang kita jalani itu biasanya yang nampak-nampak saja. Yang tidak nampak kadang-kadang kita kurang berminat. Barangkali itu saja dulu. Cukup. Kita tutup dengan doa. Bulan depan lagi kalau mau tanya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah atau pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang tambah